baru yang pasti nggak semua artis bisa, ya kan? Karena kalau semua artis kaya itu udah normal, tapi kalau untuk membuat universitas kan nggak semuanya. Apalagi untuk broadcast, ya kan, itu kan juga berat banget ya. Kita benar-benar harus selektif juga kan memilih timnya. Apalagi hari gini ya kan, investasi dengan alat-alat yang jumlahnya cukup mahal. Yes, di depan auditorium untuk juga bicara sebagai founder, dan aku juga sekarang diangkat menjadi founder Indonesian Book of Record International. Jadi seperti Muri, kalau Muri kan pangsanya kan di Indonesia. Kalau ini Indonesian Book of Record ini pangsa pasarnya internasional. Jadi setiap negara itu kan ada pemberian penghargaan terhadap tokoh-tokoh publik, ya kan, untuk yang berprestasi. Tahun ini selain founder Universitas Bali Dwipa, aku juga dapat jabatan baru sebagai founder Indonesian Book of Record. Sebenarnya kalau dari dulu kan aku udah dibilang pinter sih ya, mungkin banyak prestasi lah, karena kalau orang pinter mungkin masih banyak lagi yang lebih pinter. Nah terus cuman kan aku kan sempat nggak fokus karena semenjak aku sama Gali akhirnya jadi balik lagi ke entertainment. Padahal dulu aku sebenarnya udah males ke entertainment karena aku pengen cita-citaku jadi perempuan yang wanita karir yang sukses gitu loh. Ya bukan dalam bidang keartisan ya, kalau keartisan kan mungkin udah sukses, tapi lebih ke bidang yang lain, entah itu jadi pengusaha, entah itu jadi pengacara. Di sini di Universitas Bali Dwipa, karena kan memang aku dari dulu sering banget ke Bali. Tahun 2014 pernah punya diskotik juga di Peti Tengah, namanya Itos. Itu yang main DJ dari dunia. Cuman karena waktu itu masih muda ya kan, wah manajemen juga salah pada saat itu, sehingga mengakibatkan kerugian dalam arti salah tempat, karena Peti Tengah itu kan tempatnya mewah, mahal. Sementara bule-bule itu nggak selalu setiap bulan itu ke daerah sana. Kita bertiga akhirnya kita sepakat untuk membuat ada kelas DJ school, terus ada kelas fotografi, terus ada kelas music editing room. Kita sudah bikin MOU kemarin waktu di bulan November pada saat aku ke Bali, dan ini baru pulang di tanggal 5 Desember ini. Kita sepakat untuk memulai, jadi nanti akan dibuat movie academy untuk orang-orang yang memang jago penyutradaraan, ya kan, penulis skenario, terus yang bergerak di film itu nanti ikut audisi di sana. Kita akan memberikan Movie Academy Award Barbie. Terus yang kedua juga audisi mirip Barbie, di mana permintaan netizen banyak banget, gimana sih caranya jadi orang kayak Barbie gitu loh. Jadi nggak main-main, ya itu modalnya di atas 30 miliar pastinya kan, gitu loh. Dan kita lagi mau membangun kampus berikutnya gitu, yang lagi segera akan dibangun. Jadi bermula dari yang satu dulu, semoga pecah di sini. Tapi untuk kedepannya sudah dibuat layoutnya semua gitu. Jadi kenapa ya? Karena aku nenekku guru agama, kakekku juga guru besar gitu ya. Jadi mungkin agak menular gitu ya, maksudnya bawaan dari keluarga menular, dalam arti aku suka ngajarin orang kan, suka motivasi orang. Karena gini, ketika kita udah pinter, kalau kita nggak jadi pengajar atau kita berguna buat orang lain, buat apa? Nggak semata-mata hanya karena uang, tapi ada nilai yang ketika kita mengajarkan seseorang itu jadi orang tuh kayaknya kita bangga banget gitu loh, karena itu adalah apa ya, kayak pahala kita ya kan. Terus orang juga akan ingat kita. Oh iya ya, Berwi ini ternyata sosoknya bukan cuma artis, bukan cuma pengacara, bukan cuma penyanyi, bukan cuma pengusaha, tapi dia juga pernah ngajarin gue loh. Nah itu kayaknya tuh bangga. Ya itu cekcoknya sebenarnya simpel aja ya. Saya menemukan beberapa hal yang janggal. Saya depresi atas keputusan saya, dan saya minta talak, dia nggak mau talak. Mungkin karena dia butuh uang saya. Dan saya bilang, kalau kamu tidak mau menceraikan saya minum nih. Terus dia bilang, kurang kali segitu, minum aja.
Ya udah saya pesen lagi. Ada history Gojeknya juga ada. Cuman dalam kejadian di kamar itu kan nggak ada, ini yang agak sulit dan tricky, agak susah dipercaya, tapi memang begitu keadaannya. Cuman memang appearance-nya dia agak miswallahi, kalah, saya kalah itu. Makanya sampai ini saya biru, dia bilang kan katanya mencegah, enggak kok. Rumah sakit TK Hospital pun tahu. Sampai tadi kan masih ada ya story-nya. Dia bawa negara, katanya saya sih nggak tahu ya di Indonesia gimana, di Libya gimana, apa segala macam. Gimana ya, saya juga jadi bingung loh. Ini maunya sih apa sih? Saya sampai bilang sama dia, tadi kita blok-blokan Instagram, terus dia unblock. Mungkin karena statement saya yang saya bilang, kalau dulu saya sama mantan suami saya kan nggak ada alat komunikasi, ya kan? Kalau sekarang kan ada, dia tahu rumah saya apa segala macam. Ini dia juga masih 9 jam yang lalu pun masih update, tapi memang nggak pakai nama saya lagi. Saya DM, bra, stop. Dia yang pengen. Mungkin dia akan stop kalau udah dapat kontrak film kali. Kebanyakan nyangkal, gimana? Followers sudah naik, endorse sudah dapat. Iya, gimana? Usaha bisnis muda. Saya udah terlalu banyak dihujat loh kak, sampai banyak netizen yang bilang saya patut dan pantas di KDRT pada saat yang pertama. Itu nyakitin hati saya, bahkan anak, kalau itu nyakitin, tapi ketika kalau bahas anak saya disuruh begini begitu sama kakaknya, saya cuma pengen bilang sama kakaknya, katanya Islam yang konservatif, gak boleh kayak gitu, itu bukan ranahmu. Yang boleh ngejudge itu saya, Allah sama Johir saya sendiri kan yang tahu. Kalau memang kamu laki-laki, kenapa setelah saya preskon masih terbuka bersama Bang Sunan dan kuasa hukum lainnya, kenapa Anda diam? Ngomong lagi dong bagian intim saya begini, saya begitu, kenapa diam? Takut salah ya? Atau memang salah? Ibrahim sebagai tamu, sebagai pendatang yang baik, tunjukkan etika di negeri kami. Kami menerima pihak manapun yang untuk mencari makan di negeri kami. Tapi tunjukkan etika yang baik, jadi tamu yang baik di sini. Karena gini, kita nggak tahu kedatangan dia sebagai apa di sini. Menurut informasi dari klien kami Nabila, bahwa si Ibrahim ini bekerja juga di Republik Indonesia ini. Nah, ini perlu kita telusuri ya Mas Sunan ya. Seperti apa? Izin tinggalnya seperti apa, nanti kita telusuri semua. Dan di sini juga saya minta kepada Ibrahim untuk menertibkan saudara-saudaranya jangan berkuar-kuar di sosmed yang dapat menjerat Ibrahim sendiri di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu kepada Ibrahim udah stop lah, tidak usah lagi pansus di media sosial. Sebenarnya lakukan komunikasi yang baik ya. Kalau Anda masih mau supaya hubungan ini artinya sebagai keluarga lebih baik, jangan mencari menebar aurat hal yang negatif di media sosial. Apalagi berbicara soal masalah-masalah yang privat itu sebenarnya tidak diperbolehkan itu ya. Dan kami pasti akan melindungi dan akan mengambil langkah hukum kepada Ibrahim ya. Setelah malam ini langkah hukum apapun kami akan lakukan. Kedudukan dan kepentingan penggugat. Bahwa penggugat adalah seorang pengusaha berbisnis yang bergerak di bidang jasa, merentang mobil, sewa menyewa kendaraan dengan berbadan hukum yang bernama PT Pesona Trip Indonesia berdasarkan akte Kementerian Nomor AU nomor 292 akhir nomor 201 tahun 2016 tanggal 21 September 2020. Bahwa penggugat adalah seorang yang bekerja sama dengan penggugat dalam bisnis rental mobil sewa menyewa kendaraan yang ditandatangani di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2022. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 saat dilakukan kompres secara vulgar menyebut nama terang penggugat Christopher Spanus Dianto sebagai penipu dengan menyebut nama dan penggugat di depan wartawan media TV dan media online tanpa inisial penggugat. 3. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 dalam press conference dengan sengaja menyatakan penggugat sebagai penipu dan orang yang bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 RI Tahun 2009 tentang kehakiman pasal 8 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan tetap. Gugatan kita itu yaitu perbuatan melawan hukum, di mana jelas di dalam isi gugatan kita itu salah satunya yang kita sangat sayangkan adalah pihak tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Jessica Iskandar dengan saudara Vincent Verhaak itu melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya, yaitu harta berupa tanah berikut bangunan yang di atasnya di mana terletak di Jalan Burangrang nomor 8 Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang kedua, harta milik tergugat berupa tanah berikut bangunan yang terdiri di atasnya yang dijadikan tempat tinggal yang terletak di Perum Canggu Permai, Gang Tempekan 5 Blok D23 Canggu Denpasar. Nah, ini kita sudah mintakan ke pengadilan. Materialnya sekitar 50 miliar. Cuma memang lagi kena musibah, ya kan? Apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut. Kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Laporan ini, pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaak melakukan press conference yang dikatakan menurut pendapat hemat kami secara hukum itu tidak ada izinnya. Jadi kami duga yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaak itu adalah ilegal dan itu jelas untuk menyerang seseorang warga negara Indonesia yang lain yang juga dilindungi hak asasinya, dilindungi oleh undang-undang, yaitu sebagai klien kami yang dikatakan penipu yang secara terang benderang tanpa tendeng aling, tanpa diberitahukan, tanpa diterangkan secara rinci arti maksud tujuannya menggelarkan press conference tersebut. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada orang lain. Bahwa hal-hal kayak gini tuh ada hukumnya, jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik gitu. Ewa ya, gimana ya, saya nih bingung gitu loh, udah jadi seorang ibu 2 anak, repot banget, bolak-balik harus ngurus anak juga masih menyusui, jadi ya pastinya kecewa. Seorang manusia yang bebas mandiri melakukan segala aktivitasnya tapi dituduh dengan penipu dengan bahasa yang sangat-sangat kami sayangkan. Itu makanya kita masukkan gugatan ini, di mana gugatan ini sudah terisi di dalamnya yaitu nilai-nilai kerugian sebagai seorang warga negara yang dituduh penipu tanpa adanya putusan pengadilan hukum yang sah di Republik Indonesia. Ini ada orang lain yang bisa menyerang harkat martabat warga negaranya. Ini yang kami sangat sayangkan. Kami sudah mengucapkan puji syukur, gugatan kami sudah bisa kami bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah didengar sama pihak ketua hakim dan hakim anggota serta panitera. Semoga ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya intervensi ataupun hak-hak yang membuat opini-opini sesat yang selama ini dibangun oleh dugaan kami pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.